Di sini saya akan mewawancarai salah satu relawan yang datang ke Aceh Tamiang ke titik banjir yang bernama Zaki. Oke, untuk saudara Zaki, saya akan mempertanyakan 3 soal. Bisa kira-kira? Bisa. Bisa. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana penyampaian informasi ketinggian air dan kondisi banjir memengaruhi kesiapan warga saat menghadapi banjir? Jadi saat banjir itu sudah melanda ya, kira-kira seharian penuh, mereka sudah was-was nih. Jadi mereka sudah siap siaga untuk mengevakuasi keluarga mereka sendiri dan berkas-berkas yang ada di rumah mereka. Dan juga sebagai kepala desa di sana juga mengumumkan kepada warga-warganya untuk mengevakuasi ke kawasan yang tinggi atau kawasan yang mungkin tidak akan terkena banjir, seperti itu. Seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana peran media sosial dalam menyebarkan informasi darurat saat banjir berlangsung? Nah, seperti yang teman-teman lihat di media sosial itu bersebar berita-berita bagaimana kondisi banjir yang ada di titik-titik banjir tertentu ya. Nah, peran media sosial ini sangat krusial bagi anak-anak atau keluarga yang sedang merantau. Jadi mereka tahu, jadi mereka tahu nih kondisi keluarga mereka bagaimana di sana, karena kan koneksinya terputus di sana di daerah banjir tersebut, seperti itu. Seperti itu. Pertanyaan terakhir nih, apa saja kendala komunikasi yang paling sering terjadi saat banjir dan bagaimana dampaknya terhadap penanganan korban? Seperti yang saya bilang tadi, hambatannya itu adalah koneksi yang putus. Nah, jadi karena koneksi yang terputus, dalam proses evakuasi itu sangat sulit ya. Jadi saat kami di sana, kami menggunakan HT untuk agar bisa berkomunikasi, mungkin jarak-jarak sekitar ya 2 km lah. Itu membantu kita dalam memberikan bantuan atau berkomunikasi saling antar relawan gitu, seperti itu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih kepada saudara Zaki. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Baik, hari ini saya sudah bersama salah satu relawan yang sudah pernah terjun ke Aceh Tamiang. Sebelumnya izin bertanya Bang, nama Abang siapa? Pandu Setiawan. Bang Pandu Setiawan, saya ingin bertanya. Ya. Bagaimana penyampaian informasi ketinggian air dan kondisi banjir memengaruhi kesiapan warga menghadapi banjir? Yang saya dapatkan dari informasi masyarakat Aceh Tamiang, yaitu orang itu tidak dapat informasi dari media sosial atau apapun, tapi mereka melalui kode alam atau banjir itu tidak langsung banjir gitu, dia ada tahapan-tahapan gitu. Jadi mereka juga bertahap gitu ngungsinya, tidak langsung ngungsi gitu. Orang itu ngungsinya 5 kali dalam sehari itu kejadiannya mau maghrib gitu. Jadi orang itu mengungsi, ada yang ngungsi 7 kali sampai 5 kali. Ketinggian air itu tidak langsung besar, dia ada tahapannya gitu. Jadi orang itu sempat menyelamatkan diri dan menyelamatkan benda-benda yang berharga. Oke Bang, pertanyaan kedua nih. Bagaimana peran media sosial dalam menyebarkan informasi darurat saat banjir berlangsung Bang? Media sosial yaitu melalui informasi dari media sosial, dari keluarga ke keluarga gitu. Kami jadi mengetahui di mana yang harus ditolong, yang pertama gitu, yang harus cepat ditolong gitu. Oke, baik Bang. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Bang, apa saja kendala komunikasi yang paling sering terjadi saat banjir dan bagaimana dampaknya terhadap penanganan korban Bang? Terutama jaringan sih, karena nggak ada komunikasi kan, semua mati, listrik pun mati semua dan padam. Ketika itu ya kami menelusuri di mana bisa kami tolong gitu secepatnya gitu. Oke, baik, ini saja informasi dari salah satu relawan kami untuk Bang Pandu. Terima kasih Bang. Di sini saya akan mewawancarakan salah satu relawan yang pernah turun ke titik banjir. Oke, perkenalkan namanya dulu Bang. Perkenalkan, nama saya Haji Mirza. Saya dari Fakultas Fisip, selaku relawan yang pernah ke titik banjir. Di sini saya akan mengasih pertanyaan aja Bang, 3.
Bagaimana penyampaian informasi ketinggian air dan kondisi banjir memengaruhi kesiapan warga menghadapi banjir? Kalau terkait itu mungkin informasi yang disampaikan lebih jelas dan lebih cepat mungkin jadi buat warga lebih cepat ngambil keputusan, kayak contohnya evakuasi barang-barang dan mereka melakukan evakuasi mandiri sebelum kondisi menjadi lebih buruk. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Pertanyaan kedua, Bang. Bagaimana peran media sosial dalam menyebarkan informasi darurat saat banjir berlangsung? Kalau peran media sosial itu menjadi peran utama karena beberapa relawan lebih mudah mengakses kondisi banjir, jalur evakuasi dan kebutuhan yang diperlukan saat di tempat itu. Mungkin itu jadi saluran utama yang lebih penting buat beberapa relawan yang terjun langsung gitu. Pertanyaan ketiga, apa saja kendala komunikasi yang paling sering terjadi saat banjir dan bagaimana dampaknya terhadap penanganan korban? Kalau kendala utama itu yang pasti ya sama-sama kita tahu, gangguan jaringan yang dapat memperlambat komunikasi dan sehingga komunikasi itu jadi nggak efektif. Terus gara-gara gangguan jaringan itu muncullah gangguan lain seperti kita mau membutuhkan makanan, pakaian itu jadi lambat teratasi. Mungkin itu saja yang dirasakan beberapa relawan yang terjun langsung itu. Terima kasih banyak, Bang, dari jawaban Abang tersebut.